Harga emas tembus 2,9 juta rupiah per gram, hampir nyentuh 3 juta rupiah. Semua orang pada panik, takut ketinggalan kereta. Tapi tahu nggak sih, kalau kalian beli emas sekarang, itu bisa jadi keputusan yang justru merugikan. Jangan terjebak dengan hype yang nggak jelas. Gue tahu banget gimana perasaan kalian. Semua orang di sekitar kalian ngomongin emas, mulai dari teman, keluarga, sampai tetangga. Pasti kalian mikir, apa gue harus ikut beli sekarang atau nanti nyesal? Nah, video ini bakal ngasih kalian pemahaman yang jernih. Gue bakal bongkar semua fakta yang jarang dibahas. Kenapa harga emas bisa naik segila ini? Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik semua lonjakan harga ini? Dan yang paling penting, gimana cara investasi emas yang bijak supaya kalian gak jadi korban hype? Per 27 Januari 2026, harga emas sudah mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Tapi sebelum kalian buru-buru beli, ada hal-hal yang harus kalian pertimbangin dulu. Gue bakal kasih tahu semua itu biar kalian bisa ambil keputusan yang tepat dan gak salah langkah. Tonton video ini sampai habis, karena keputusan ini bisa jadi keputusan terbaik atau malah peringatan terakhir sebelum kalian nyesal. Realita harga emas hari ini. Harga emas Antam per 27 Januari 2026 sudah tembus 2,887 juta rupiah per gram. Tapi, jika kalian beli di tempat lain seperti Pegadaian atau Galeri 24, harga bisa lebih tinggi lagi, mencapai 3,168 juta rupiah per gram. Kenapa bisa begitu? Semua itu disebabkan oleh biaya operasional, markup toko, dan tentu saja pajak yang bikin harga makin melambung. Tapi, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, harga buyback. Pernahkah kalian membeli emas dan berharap bisa jual kembali dengan harga yang sama atau lebih tinggi? Tapi ternyata harga buyback emas di logam mulia cuma 2,722 juta rupiah per gram. Artinya kalian langsung rugi Rp165.000 per gram kalau mau jual cepat. Belum lagi kalau beli di Pegadaian, spreadnya bisa lebih lebar lagi. Harga beli 3,168 juta rupiah, tapi buyback cuma 2,741 juta rupiah. Itu artinya, kalian butuh kenaikan harga yang sangat besar hanya untuk balik modal, apalagi kalau harga beli sudah tinggi. Jadi, sebelum kalian terjebak dalam euforia harga emas yang naik, kita akan bahas lebih dalam di bagian selanjutnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik lonjakan harga emas ini dan kenapa kalian harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Jangan kemana-mana, karena masih banyak hal penting yang perlu kalian ketahui. Bagian 2. Mengapa harga emas melonjak? Sekarang, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa harga emas bisa naik segila ini? Banyak orang yang hanya mengikuti tren tanpa tahu apa yang mempengaruhi harga emas sebenarnya. Satu hal yang pasti, kenaikan harga emas bukan hanya karena permintaan pasar, tapi ada faktor fundamental yang lebih besar di baliknya. Pertama, ketegangan geopolitik. Dunia saat ini sedang penuh ketidakpastian. Ketika konflik meningkat, investor besar beralih ke emas sebagai safe haven. Tapi hati-hati, karena harga yang didorong oleh ketakutan sangat rentan terhadap perubahan cepat. Begitu situasi membaik, harga emas bisa turun secepat itu. Kedua, ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve di Amerika. Jika suku bunga turun, instrumen berbasis bunga seperti obligasi dan deposito menjadi kurang menarik, dan investor mencari alternatif, salah satunya emas. Tapi ini hanya prediksi, belum tentu terjadi. Ketiga, dedolarisasi global. Banyak negara mengurangi ketergantungan pada dolar dan meningkatkan cadangan emas mereka. Ini adalah tren jangka panjang yang dapat mendukung harga emas dalam jangka panjang, meski volatilitas pasar tetap ada. Kalian sudah mulai paham kenapa harga emas bisa melonjak? Tapi tunggu dulu, di bagian selanjutnya
kita akan bahas lebih dalam tentang seberapa berlanjutnya kenaikan ini dan apa yang harus kalian waspadai. Pernahkah kalian mendengar pepatah, sejarah selalu terulang? Nah, harga emas yang naik drastis belakangan ini bukanlah hal baru. Kita pernah melihat hal serupa terjadi, bahkan di Oktober 2025, harga emas tiba-tiba anjlok setelah lonjakan yang sangat cepat. Banyak investor yang panik dan merugi karena mereka masuk di harga tinggi hanya untuk melihat harga emas turun drastis dalam hitungan hari. Ini adalah pola yang sering terulang. Harga emas naik tajam, lalu koreksi besar-besaran. Kenapa ini terjadi? Karena euforia pasar yang tak terkendali. Ketika sesuatu naik terlalu cepat, koreksi yang lebih dalam pasti akan datang. Dan itulah yang membuat investasi di emas saat ini menjadi sangat beresiko. Kenaikan harga emas sekitar 16% dalam sebulan terakhir jauh lebih tinggi dari rata-rata tahunan yang hanya sekitar 7-10%. Ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak biasa di pasar. Jadi, kalau kalian berpikir untuk masuk ke pasar emas sekarang, siap-siaplah untuk menghadapi resiko harga yang bisa turun kapan saja. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Untuk tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas biaya tersembunyi yang bisa membuat investasi kalian di emas jadi lebih mahal dari yang kalian bayangkan. Bagian 4. Biaya tersembunyi yang membunuh profit. Sebelum kalian buru-buru beli emas, ada beberapa biaya tersembunyi yang harus kalian tahu. Banyak orang yang terjebak hanya dengan melihat harga beli tanpa menyadari bahwa ada biaya tambahan yang bisa menggerus profit kalian. Salah satunya adalah spread, yaitu selisih antara harga beli dan harga buyback. Misalnya, kalian beli emas di harga 2,887 juta rupiah per gram, tapi saat kalian jual kembali, harga buyback hanya 2,722 juta rupiah. Artinya, kalian langsung rugi Rp165.000 per gram, bahkan sebelum mempertimbangkan biaya lain. Dan itu baru awalnya. Ada juga pajak PPh 22 yang dikenakan saat kalian beli dan jual emas, yang bisa mencapai 1,5% untuk transaksi di atas 10 juta rupiah. Belum lagi biaya penyimpanan emas yang aman. Kalau kalian punya banyak emas, kalian harus pikirkan biaya untuk menyimpannya dengan aman di brankas atau safe deposit box. Semua biaya ini bisa menggerus keuntungan kalian tanpa kalian sadari. Tapi ini belum selesai. Kita masih belum membahas biaya peluang yang sering terlupakan. Jika kalian investasikan uang kalian ke emas di harga tinggi, kalian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan return dari instrumen lain yang lebih menguntungkan. Ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana biaya-biaya ini bisa menghancurkan investasi kalian? Jangan kemana-mana, karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas psikologi investor dan perangkap besar yang sering menghalangi kita dari keputusan investasi yang bijak. Bagian 5. Psikologi investor dan perangkap FOMO. Di dunia investasi, psikologi memainkan peran yang sangat besar. 80% dari keputusan investasi kalian itu lebih dipengaruhi oleh emosi dan mindset daripada data teknikal. Salah satu perangkap terbesar yang sering menjerat investor adalah FOMO, Fear of Missing Out. Ketika harga emas terus naik, banyak orang merasa mereka harus beli sekarang juga atau mereka akan menyesal. Tapi tahukah kalian bahwa 90% orang yang masuk karena FOMO justru akhirnya rugi? Mereka membeli saat harga puncak hanya untuk melihat harga turun dalam waktu singkat. Itu belum cukup. Ada juga yang namanya confirmation bias, yaitu kecenderungan kita untuk mencari informasi yang mendukung keputusan kita dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Ini sangat berbahaya,
karena bisa membuat kalian terjebak dalam keputusan yang salah tanpa melihat risiko yang sebenarnya. Lalu ada loss aversion, takut kehilangan lebih besar daripada senang mendapat keuntungan. Rasa sakit kehilangan 1 juta rupiah jauh lebih besar daripada kegembiraan mendapat 1 juta rupiah. Inilah yang sering membuat investor panik dan akhirnya menjual saat rugi. Sudah paham kan kenapa psikologi bisa membuat kita terjebak? Tapi tunggu dulu, di bagian selanjutnya kita akan membahas alternatif investasi yang lebih bijak yang bisa kalian pertimbangkan. Jangan kemana-mana. Bagian 6. Alternatif yang lebih bijak. Sekarang, jika kalian mulai merasa bahwa membeli emas di harga tinggi bukanlah pilihan terbaik, apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir. Ada alternatif investasi yang lebih bijak yang bisa kalian pertimbangkan. Tunggu koreksi harga. Jika kalian merasa harga emas terlalu tinggi sekarang, salah satu strategi yang bijak adalah menunggu koreksi harga. Harga emas sudah naik 16% dalam sebulan, dan biasanya harga yang naik terlalu cepat akan mengalami penurunan atau stabilisasi. Dengan menunggu harga kembali ke level yang lebih masuk akal, seperti 2,6 juta atau 2,4 juta, kalian bisa mendapatkan entry point yang lebih baik. Dollar Cost Averaging atau DCA. Jika kalian tetap ingin berinvestasi di emas, tetapi tak ingin mengambil risiko membeli di harga puncak, coba gunakan strategi Dollar Cost Averaging. Dengan DCA, kalian bisa membagi dana investasi kalian ke dalam beberapa bagian dan membeli emas secara bertahap, sehingga risiko harga tinggi bisa diminimalkan. Diversifikasi portofolio. Selain emas, ada baiknya kalian juga memikirkan untuk diversifikasi portofolio investasi kalian. Coba pertimbangkan instrumen lain seperti saham, reksadana, atau obligasi yang bisa memberikan return lebih stabil dalam jangka panjang. Sudah mulai paham? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kapan waktu yang tepat untuk beli emas dan prinsip-prinsip yang harus kalian pegang supaya tidak salah langkah. Jangan lewatkan. Bagian 7. Kapan waktu yang tepat untuk beli emas? Pernahkah kalian berpikir, kapan sih waktu yang tepat untuk membeli emas? Jawabannya bukan ketika semua orang sedang sibuk membicarakan emas dan harga lagi naik. Justru, waktu yang tepat adalah ketika semua orang tidak tertarik pada emas, ketika harga sedang stagnan atau turun, dan pasar lebih tertarik pada instrumen lain seperti saham atau kripto. Itulah saat emas menjadi pilihan yang bijak. Saat ini, harga emas sudah melambung tinggi, dan banyak orang merasa mereka harus membeli sekarang atau mereka akan kehilangan kesempatan. Tapi, hati-hati. Ketika semua orang mulai membeli, itu justru tanda bahaya. Emas yang naik terlalu cepat seringkali diikuti dengan penurunan tajam. Jadi, waktu yang tepat untuk beli emas adalah ketika pasar sedang tenang dan tidak ada euforia. Beli ketika banyak orang tidak tertarik dan harga emas sedang tidak naik drastis. Tapi, jika kalian tetap ingin membeli emas saat ini, ada prinsip yang harus kalian pegang. Tunggu dulu, di bagian selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip investasi yang harus kalian tahu agar investasi emas kalian tetap aman dan menguntungkan. Jangan lewatkan. Bagian 8. Kesalahan fatal yang harus dihindari. Sebelum kalian berinvestasi emas, ada kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh investor pemula dan bisa menghancurkan keuntungan kalian. Yang pertama adalah membeli perhiasan untuk investasi. Banyak orang berpikir membeli cincin atau kalung emas bisa menguntungkan, tapi kenyataannya perhiasan memiliki biaya pembuatan yang sangat tinggi. Ketika kalian menjual kembali, nilai emas yang kalian dapatkan jauh lebih rendah. Jadi, kalau kalian beli perhiasan, anggap itu sebagai pengeluaran lifestyle, bukan investasi.
Kesalahan berikutnya adalah tidak memeriksa keaslian emas. Saat harga emas sedang tinggi, banyak oknum yang menawarkan emas palsu atau emas dengan kadar yang lebih rendah dari yang dijanjikan. Pastikan kalian selalu membeli emas dari sumber terpercaya dan minta sertifikat keaslian untuk menghindari penipuan. Yang lebih berbahaya lagi adalah menggunakan uang pinjaman untuk membeli emas. Ingat, jangan pernah berinvestasi menggunakan uang yang dipinjam, karena jika harga emas turun, kalian tidak hanya merugi, tetapi juga harus menanggung bunga pinjaman. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana mempersiapkan diri agar tidak terjebak dalam kesalahan ini. Jangan kemana-mana, karena keputusan yang tepat dimulai dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini. Kita sudah membahas banyak hal penting hari ini, mulai dari kenapa harga emas bisa naik begitu cepat hingga biaya tersembunyi yang bisa menggerus profit kalian. Kita juga sudah mengupas bagaimana psikologi investor bisa mempengaruhi keputusan investasi serta kesalahan fatal yang sering dilakukan para pemula yang bisa menghancurkan keuntungan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Waktu yang tepat untuk berinvestasi emas bukanlah saat euforia. Jangan terjebak dalam hype pasar dan pastikan kalian sudah punya strategi yang matang sebelum memutuskan untuk beli. Kalau kalian mengikuti langkah-langkah bijak yang sudah dibahas tadi, investasi kalian akan lebih terkontrol dan meminimalkan resiko kerugian. Jika kalian merasa video ini memberikan wawasan yang berguna, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update lebih lanjut tentang investasi cerdas lainnya. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman investasi emas yang ingin dibagikan. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga ingin belajar lebih banyak tentang cara berinvestasi dengan bijak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga investasi kalian selalu menguntungkan.